Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelum kita mulai kajian kali ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat, hidayah, dan inayatnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang sangat bermanfaat kali ini. Sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Pengajian hari ini kita akan membahas mengenai peringatan Nuzulul Quran. Ada yang tahu tentang peringatan Nuzulul Quran? Yaitu bulan diturunkannya Al-Quran melalui perantara Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sudah sepantasnya kita di bulan Ramadan ini kita memuliakan Quran dengan belajar, membaca, tilawah, menghafal, dan berlama-lama dengan Al-Quran. Karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul akhir. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak Bu Alifah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman, Alladzina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yuminu bihi wa man yakfur bihi faulaika humu al-khaisiruna. Yang artinya, orang-orang yang beriman, kami dari berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ya anak-anak, ayat 121. Ayat di atas memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, merupakan kitab suci bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan ya, atau simpanan saja di rak buku kita, atau bahkan lebih parah lagi, kita hanya menaruh Al-Quran di lemari. Nah, sebagai pajangan tidak pernah kita sentuh. Nah, sampai akhirnya Al-Quran kita usang, berdebu. Na'udzubillahi min zalik. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, maka sudah sewajarnya jika kita juga memerlukan Al-Quran dengan sangat mulia, memperlakukannya dengan baik. Sudah sewajarnya jika kita tidak memperlakukan Al-Quran dengan sembarangan. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Ada banyak sekali adab dalam membaca Al-Quran yang harus kita jaga. Karena itu adalah bagian dari cara kita dalam memuliakan Al-Quran. Anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, adab membaca Al-Quran yang pertama adalah ikhlas dalam membacanya, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan ibadah dan hanya untuk pamer atau riya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, nah yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, kemudian apalagi orang-orang yang berbuat riya. Nah, itu ada di surat Al-Ma'un. Adab membaca Al-Quran yang kedua adalah membaca dengan bau mulut yang wangi. Nah, artinya adalah bahwa kita sebenarnya dianjurkan untuk menggosok gigi atau berkumur terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Nah, jadi teman anak-anak di sini dianjurkan untuk bersiwak dulu ya. Nah, sebelum kita memulai puasa nih, sebelum waktunya subuh. Nah, agar terasa enak gitu ya ketika membaca, dan sewajarnya bila kita mengusahakan untuk
menggosok gigi, berkumur terlebih dahulu. Nah, cara lainnya untuk menjaga kesegaran mulut adalah dengan tidak memakan bawang. Aroma bawang itu sangat menyengat ya anak-anak, menusuk hingga mengganggu orang lain. Nah, bahkan tidak hanya manusia, malaikat pun juga terganggu dengan aroma bawang yang sangat menyengat itu. Nah, telah dijelaskan ya, ada sebuah riwayat hadis dari Jabir ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang para umatnya untuk memakan bawang putih atau bawang bakung, namun kami terkalahkan oleh keinginan untuk memakannya. Nah, tapi kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, nah, barang siapa di antara kita memakan dari tumbuhan yang bau ini, maka janganlah mendekati masjid. Nah, sesungguhnya malaikat juga terganggu sebagaimana manusia. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, adab membaca Al-Quran yang ketika kita membaca Al-Quran yaitu dengan dalam keadaan suci. Nah, jika Al-Quran adalah kitab yang suci, maka kita pun harus berusaha untuk menjaga kesucian. Salah satu caranya tidak membaca ketika kita sedang berhadas atau ketika najis. Nah, kemudian kita tidak boleh membaca dalam keadaan kotor ya anak-anak, terutama ketika nih sedang menstruasi buat yang perempuan. Nah, kemudian junub ya atau nifas. Kemudian Allah SWT pun juga berfirman ya, nah, tidak menyentuh Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, ini ada di surat Al-Waqiah ya. Seingat Alifah itu ada di ayat 79. Nah, jika kita dalam kondisi yang tidak suci, maka kita diminta untuk bersuci terlebih dahulu. Nah, kemudian ada riwayat hadis juga yang menyebutkan ya. Nah, seingat ini Ibu Alifah dari Amr bin Hazm. Nah, itu menyebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan suci, orang yang sudah berwudu ataupun sudah mandi junub gitu. Nah, adab membaca Al-Quran adalah untuk memohon perlindungan dari godaan setan yang tertutup. Nah, sebenarnya bahwa setan itu tidak akan pernah puas jika mereka belum menjerumuskan manusia. Nah, kemudian ia akan berusaha untuk membuat manusia keluar dari jalan Allah ya, tidak mengikuti perintah Allah, menentang semua sudah dilarang Allah. Nah, hal tersebut sesuai ya dengan firman Allah gitu yang berbunyi, apabila kamu baca Al-Quran, nah itu kamu manusia memiliki perlindungan kepada Allah dengan cara apa? Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang dirahmati Allah, adab membaca Al-Quran yang kelima adalah khusyuk ya. Dalam membaca kita tidak boleh dengan lalai gitu ataupun dalam keadaan bercanda gitu kan. Nah, kemudian kita tertawa atau tidak mengindahkannya. Nah, kita harus memusatkan perhatian pikiran itu untuk membaca ayat-ayat Allah. Nah, hal tersebut juga dijelaskan ya dalam firman Allah, apabila dibacakan Al-Quran ya, ada orang yang membaca Quran, sebaiknya kita mendengarkan dengan baik ya, memperhatikan dengan tenang. Nah, agar apa? Agar kita mendapat rahmat. Nah, masih banyak saudara seiman kita ya, anak-anak yang lupa kalau hal tersebut. Nah, sebagai contohnya, misal ketika sedang ada di dalam acara tadarus Quran, nah terkadang masih kita temui muslim atau muslimah yang sibuk berbicara sendiri ketika mendengar murotal atau ayat Quran. Nah, bahkan ada yang juga yang sibuk makan snack, update status ya, bahkan membalas chattingan terhadap temannya. Nah, mereka benar-benar tidak memperhatikan adab terhadap Quran, memperhatikan orang yang sedang baca Quran ya. Semoga kita terjaga dari sifat yang demikian. Nah, adab membaca Quran yang keenam adalah tidak membantah isi Al-Quran. Kita pasti sering melihat ya,
ada orang yang membantah, mengasingkan Quran, menyasingkan, bahkan ada yang menginjak, menghina Quran. Nah, itu merupakan sifat yang buruk ya. Ada juga yang sibuk mendebat juga. Nah, hal semacam itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, berfirman ya. Nah, sesungguhnya Allah telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Nah, dan manusia adalah makhluk Allah yang paling banyak membantah. Nah, ini tuh seingat Bu Alifa ada di surat Al-Kahfi ya, anak-anak, ayat 55. Nah, kita sebagai umat muslim seharusnya tidak mendebat isi Al-Quran. Tidak seharusnya kita mempertentangkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah dan petunjuk dari Allah untuk kita semua. Nah, Allah menurunkan Al-Quran ini ya anak-anak kepada hambanya, kepada kita semua dengan sebenar-benarnya, dan kita membenarkan apa yang diturunkan Allah sebelum dan menurunkan Taurat serta Injil sebelum Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai pembeda ya anak-anak, pembeda ada antara yang benar dan yang salah. Nah, orang-orang kafir pun terhadap ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Nah, Allah itu juga maha perkasa, lagi mempunyai balasan siksa Allah, siksa dari Allah untuk manusia yang kafir ya, yang membantah Allah. Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak semua, adab membaca Al-Quran yang ketujuh yaitu menghayati isi Al-Quran. Nah, jika kita perlu menganjurkan kalau kita untuk menangis sedang membaca Quran, terutama untuk ayat-ayat yang berisi tentang siksa neraka, azab Allah dan sebagainya. Nah, semua itu perlu dilakukan. Agar apa? Agar hati ini tuh menjadi bersih gitu ya. Agar hati kita terketuk untuk menjauhi berbagai macam perbuatan maksiat. Nah, apabila ya kita mendengar orang yang membaca Quran, nah kemudian sudah Allah turunkan juga melalui Rasul ya Al-Quran ini, terus kita melihat orang yang membacanya bercucuran air mata sebab akan kebenaran Al-Quran, nah itu maka mereka itu akan mendapatkan menjadi balasan sebagai orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, kemudian juga orang yang beriman itu menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran gitu ya anak-anak semua. Baik, selanjutnya ada membaca Al-Quran yang ke-8 adalah tidak terburu-buru. Nah, ini ya, atau bahasa Jawanya Pak, ojo kesusu. Nah, semua itu harus kita lakukan untuk menjaga kebenaran dan keindahan bacaan kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran terlalu cepat ya, kecepatan, sampai-sampai kita tidak memperhatikan hukum tajwid dan tahsinnya. Nah, juga firman ya bahwa 1/2, nah bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, sedangkan ada baca Al-Quran ke-9, nah itu menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Jangan sampai kita sudah sering baca Al-Quran tapi tidak memperhatikan isinya. Nah, contohnya nih, misal tidak mematuhi perintah untuk menjauhi riba, berzina dan sebagainya. Nah, ketika kita berarti kita telah berpegang teguh kepada Allah. Nah, kemudian hal tersebut juga sejalan ya dengan salah satu firman dari Allah gitu, untuk berpegang teguh kita terhadap agama Allah ya, dimana yang sudah diwahyukan kepada kita semua. Nah, sungguhnya apabila kita berada di jalan yang lurus maka akan mendapatkan balasan surga gitu ya anak-anak dan Bapak Ibu guru semua. Kemudian adab membaca Quran yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran. Nah, setelah kita selesai membaca, mengamalkan Quran, maka kita sebaiknya mengajarkan Al-Quran. Kita mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana adabnya terhadap Al-Quran, dan masih banyak lagi. Nah, sudah dijelaskan ya dalam sebuah hadis oleh Utsman bin Affan. Nah, itu bahwa Rasulullah pernah bersabda gitu, sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini terdapat di hadis yang sahih ya, sahih Bukhari. Nah,
Sebagai wujud kecintaan kita terhadap Al-Quran, membacanya saja tidak cukup. Kita harus mempunyai adab yang baik terhadap Al-Quran. Terutama ketika kita membacanya, jangan sampai niat kita mencari amal justru berubah jadi azab karena kita tidak punya etika atau adab yang bagus terhadap Al-Quran. Nah, demikianlah yang bisa Bu Alifah sampaikan kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari yang sudah Bu Alifah sampaikan tadi, dan semoga Allah mempertemukan kita ya di kesempatan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairi muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.